Penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga dari kelompok 40 Kuliah Kerja Nyata Universitas Sumatera Utara tahun 2021 Kelurahan Pinang Mancung. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat KDRT adalah tindak kekerasan yang tidak memandang jenis kelamin dan bisa menimpa suami, istri, dan anak-anak. KDRT juga tidak melulu kekerasan fisik, tetapi bisa juga berbentuk kekerasan psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu, apa yang dimaksud dengan KDRT? Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT. Yang pertama ada kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua yaitu ada kekerasan seksual, yaitu pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Yang ketiga ada kekerasan psikologis atau emosional, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat. Selanjutnya ada kekerasan ekonomi, yaitu tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Sanksi pidana di dalam KDRT. Yang pertama, ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah pidana penjara, paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diatur di dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang kedua, khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Diatur di dalam pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang ketiga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Diatur di dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Korban dalam KDRT. Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya, yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan atau istri, tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga, atau bahkan laki-laki atau suami. Sendiri pun dapat menjadi korban. Tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah perempuan. Cara mencegah KDRT agar rumah tangga selalu harmonis. Yang pertama, perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. Yang kedua, harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada. Yang terakhir, harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
Perlindungan hukum bagi korban KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Antara lain terdiri dari yang pertama, perlindungan korban KDRT pada tahap preventif. Hal ini dilakukan melalui perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan, serta advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT menurut undang-undang ini, yaitu yang pertama, perlindungan sementara, yang kedua, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, yang ketiga, penyediaan ruang pelayanan khusus atau RPK di kantor kepolisian. Yang keempat, penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif. Yang kelima, pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang kedua, perlindungan korban KDRT melalui tindakan represif terhadap pelaku, antara lain dilakukan dengan menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap korban, sebab tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana. Penetapan sanksi pidana kepada pelaku KDRT dilakukan secara hukum formil, harus melalui proses penegakan hukum. Adapun kesimpulan yang bisa diambil adalah, yang pertama, masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 macam. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yaitu seperti memukul, menendang, menampar, dan lain-lain yang dapat menimbulkan luka-luka berat kepada tubuh istri. Dan yang kedua adalah kekerasan psikologis atau emosional, yaitu seperti di saat istri mendapatkan cacian, hinaan, atau makian. Yang ketiga adalah kekerasan seksual, yaitu di saat istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh suami. Dan yang keempat adalah kekerasan ekonomi, yaitu di saat suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan malah menghabiskan harta istri tanpa sepengetahuan. Berikutnya, perlindungan korban KDRT menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap preventif, yaitu perlindungan sementara dari kepolisian kepada korban. Dan yang kedua, tindakan represif terhadap pelaku, yaitu menghukum pelaku KDRT dengan tindak kekerasan yang dilakukannya. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Yang kedua, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Yang ketiga, beban pengasuhan anak. Yang empat, wanita sebagai anak-anak. Dan terakhir, orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Sekian penyuluhan dari kelompok 40 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan kami berharap agar tidak ada lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Sekian dari kami, terima kasih.